kemurahan-Mu yang Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program Lentera Malam Gereja Toraja Jemaat Rantebal. Apa kabarnya Bapak Ibu, Saudara-saudara? Semoga hari ini kita semua merasakan sukacita sekalipun berbagai-bagai kehidupan yang kita alami. Suka duka yang kita alami tidak membuat kita tidak bersyukur kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kami membuka hotline untuk mendukung doa syafaat Bapak Ibu dimanapun berada. Pada malam hari ini tertera di depan kaca layar TV atau telepon Bapak Ibu saudara-saudara, silakan menghubungi, menchat pokok-pokok doa yang akan didukung dalam doa syafaat nantinya dan akan didoakan oleh Bapak Pendeta. Dan malam hari ini Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya bersama dengan Bapak Pendeta Hein Dema Nangah. Ini baru pertama kali saya berjumpa dengan Bapak Pendeta. Shalom Pak Pendeta. Shalom. Apa kabar?
Luar biasa, baik. Wah, puji Tuhan. Dan malam hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan diiringi oleh puji-pujian dari PPGT Jemaat Rantepao. Ada kedua pemuda-pemudi kita, Saudara Lebianto Batara sebagai gitar, dan Saudari Irensi Ransi sebagai vokal. Mereka akan mengiringi kita dalam puji-pujian dalam ibadah kita pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan diri untuk menghadap hadirat Tuhan dengan tuntunan tema pastinya malam hari ini, yaitu memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Menarik tema kita malam hari ini, bersama-sama kita renungkan perjalanan kehidupan sepanjang hari ini yang Tuhan karuniakan bagi kita semua. Dan malam hari ini kita diiringi pujian "Ku Masuk Ruang Maha Kudus". Sahabat Lentera Malam yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur boleh diperjumpakan Tuhan hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada tim Lentera Malam Gereja Toraja Jemaat Rantepao yang boleh memberikan
kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Allah pada malam hari ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, karena itu mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur untuk setiap anugerah-Mu ya Allah, yang Engkau senantiasa nyatakan bagi kami anak-anak-Mu. Hari ini Tuhan, kami bersyukur juga ketika diberikan kesempatan untuk mendengarkan, untuk belajar sebagian dari firman-Mu yang akan kami pelajari hari ini. Hamba-Mu yang akan menyampaikannya Tuhan, hamba orang yang terbatas, hamba orang berdosa. Karena itu Tuhan, kuasai hamba-Mu ini dengan Roh Kudus-Mu. Berkati setiap hati, telinga yang mendengarkan, sehingga semua kami yang disapa oleh kebenaran firman-Mu hari ini boleh benar-benar disegarkan. Bapa di surga, berfirman-Lah. Kami siap mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Shalom sahabat Lentera Malam yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan hari ini, saya pilih dari Injil Matius pasalnya yang ke-16. Matius pasalnya yang ke-16 ayat 21 sampai 28. Injil Matius pasalnya yang ke-16 ayat 21 sampai 28. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Kita akan merenungkan pembacaan hari ini dengan tema memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Untanga apa tuh natanga buang. Sahabat Lentera Malam yang dikasihi Tuhan,
Firman yang kita renungkan dan dengarkan pada malam hari ini jelas di judul perikop kita, yaitu pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus yang Yesus sendiri sampaikan kepada murid-muridnya. Nakuapang Yesus makada siya mangadai lako pas sikolana batu anak gurunna lasikang kolo mintu tominawa pandita sura to parenge nabawa nak lako toma parenta nakwa ta ite. Jadi lasikang kolo mintu to kapual lan tondok tominawa toma parenta pandita sura nakwa ta ite. Tapi minatanga-tanga na Petrus. Apa yang Yesus sampaikan tidak masuk dalam pemikiran Petrus. Bagaimana mau masuk dalam pemikiran Petrus? Kalau Yesus mengatakan bahwa semua orang baik, bahkan semua orang yang terbaik dalam masyarakat, justru mereka yang akan bersekongkol untuk mengkhianati Yesus. Ya moto maleso lampa basanta untuk eliman na Wang Yesus tu Petrus narui laku boko anda makada susi teh ate la susi topuang podo na mambela-bela lame katuami te puang panape bali puang Yesus nakua de ata bulituk palai ko iko mote la untumang na belanna tangia diona puang tu muinawa-nawa sangadinna diona tolino. Engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Secara sepintas kita bisa mengatakan bahwa apa yang salah dengan yang dipikirkan Petrus. Kalau kita cermati, ia tulan na penanna Petrus, ya bangsia lan penanna anak gurun na pira. Menggaronto lan katolinuan. Nakwa saitongan mo tu Kristus. Masayallo mo na ditayan. Ya mo lan tirangki tinde. Tataloy to Romawi. Siya kita tonturo bang pang Yesu. Kita mo te la di pekapapay lan tondok. Pikiran Petrus mendasar pada keinginan duniawi. Katolinoan. Kata-kata Petrus tidak ada yang salah sebenarnya. Tetapi kata-kata Petrus berakar pada pikiran manusia. Kira-kira yang Puang Yesu terjemahkan ini lana kuasu site. Ia tu musangan na Petrus musanga tolino lampasalama ko. Musanga tolino lang karmani deatamu. Tai kamatian ri ke musangay kumuayatu tolino lampasalama komi. Kamatian ri ke musangay iya tu kakapuan milan tondok iya lampasalama komi. Kamatian mirampoi ke musangay kumuaya ke mak parenta mo komi iya mo lampasalama komi.
Maleso na pokada puang Yesu kumua. Apa raisin na lantelino bisa mialian de atammi. Moi muasami. Tidak ada. Adakah dalam dunia ini yang dapat engkau pakai, yang dapat engkau beli untuk menggantikan nyawamu? Tidak ada. Bahkan meskipun engkau memiliki semuanya. Itu yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus dalam bacaan kita. Sahabat Lentera Malam yang dikasihi Tuhan, bukankah banyak orang atau mungkin ada di antara kita ketika kita memiliki kekuasaan, ketika kita memiliki kekuatan, ketika kita memiliki jabatan, ketika kita memiliki sesuatu yang lebih yang tidak dimiliki orang lain, maledo bang itu matanta. Dong nggak bang miki, kita mau usanga kaleta mawatangna. Bayangkan ia malongkok tak kesusi Petrus. Kita mau sangan na kaleta manarangna. Kita mau sangan na kaleta mawatangna. Orang hebat. Orang nomor 1. Orang yang paling dekat dengan Yesus. Pak Barani. Di antara murid Yesus, adakah yang berani memegang tangan Kristus? Memegang tangan Yesus lalu membawa dia ke belakang. Bahkan menegur dia. Tidak ada. Hanya Petrus yang berani. Nakwa Petrus ikor itu kukwangko. Panakwa puang Yesus pe bali. Kamatian dia tabulituk. Senga iko pale itu lantangam. Bukan pada persoalan Tuhan yang kau pikirkan. Bukan pada persoalan apa yang dipikirkan Allah yang engkau pikirkan. Tetapi apa yang kau pikirkan semata-mata hanya di pikiran manusia. Sahabat Lentera Malam yang dikasihi Tuhan, apakah kita sudah memikirkan apa yang Allah pikirkan? Apakah ketika hendak melakukan sesuatu, kita melakukannya untuk Tuhan? Kita melakukannya sesuai dengan apa yang Allah mau? Ataukah kita akan menghayal seperti ketika sedang menonton sinetron? Umbaratu susi sinetron mi penonton ni bang totemo. Adakah didikan yang baik di dalamnya? Menganganasang bang mo ibu-ibu sola anak-anak na PWGT penonton ni. Takalan kena pamilan may ku menangis membayangkan. Tidak ada didikan yang baik di dalamnya. Ia manda napak petiruan lanto si curigai. Perselingkuhan. Sehingga tidak sedikit orang mulai renggang dalam rumah tangganya ketika habis menonton itu. Semoga kita yang mendengarkan firman Tuhan ini tidak demikian. Kalau itu yang kita pikirkan, itu berarti bahwa kita masih sama dengan Petrus. Memikirkan segala sesuatu yang bersifat dunia. Bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Yamoto nanakwa po Yesu makada. Muyapa muampui. Meskipun engkau memiliki semua. Laseng, jabatan, kedudukan, keberanian. Muina Buddha bainemo. Muina Buddha manemo. Ke kapak diang komijona de atami. Batanan na kumua kete misalama. Lan Yesus Kristus. Apa gaina? Belan na tangya kamanarangan, tangya otomu, tangya bainemu muanemu, tangya sengmu.
Tanya jabatanmu lampas lama. Semata hanya karena Kristus. Lenduk ya kadakena ke kita to usanga kaleta nomorok misa to manarang. Birisan bak tu marajin malema gereja. Kita usangan na kaleta biasa mau mak khotbah. Biasa bendan dio tingon atau Buddha. Biasa ki umpokadai teme katonganan. Padilambi lako ke sitamu ki Kristus. Nak watu Kristus makada lako kaleta. Mi pakena nak pale. Se ngak pale dio pudukmu. Se ngak lan atemu. Ini yang kita renungkan bersama. Oleh karena itu hendaklah kita menaruh pikiran, perasaan seperti yang terdapat pada Kristus. Kita memikirkan apa yang dipikirkan Allah, sehingga kita semakin serupa dengan Dia. Diberkatilah kita semua. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah renungan kita pada malam hari ini dengan tema memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan. Sungguh luar biasa renungan yang boleh kita dengarkan, kita diajak, kita dinasehati untuk memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak Pendeta sudah memberikan renungan yang sangat baik kepada kami semua pada malam hari ini, menikmati sukacita kehidupan yang Tuhan karuniakan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasihi Tuhan, malam hari ini lewat live ada sekitar 84 orang yang boleh bergabung pada malam hari ini, dan dalam live chat ada beberapa saudara-saudara Bapak Ibu yang boleh bergabung, menyapa dan memberikan pokok-pokok doa. Saya menyapa Bapak Ibu, saudara-saudara, Julise Napitu Pulu. Ya, ada pokok doa yang disampaikan untuk didukung dalam doa syafaat nantinya Bapak Pendeta. Ada Arif, Niko Palinggi, Ambo Paribau, Bertin Gasong, Ferdi Balak Padang, Erwin Bala, Sarce Palangiran, Sarje Ruga, Daud Barung, Markus Tanga Salubongga, Sudin Tandi Ampang, Natalia Kariman dari Surabaya, Darmi Parenta, Hermin Gantina, Nelly Paliling, Marnianti Sanda Lolo, Denny Official, Anton Sampelambau, Maria Atte, Ibu Dina Parapak, Meriana Lende, Junadi Queen, Berbagi Hiburan, Margareta Lete, Julprin Toding Karaeng, Sulistio Murjianto. Selamat bergabung dalam live chat pada malam hari ini, dan selamat bergabung kepada saudara-saudara Bapak Ibu yang boleh bersama-sama live secara khusus dalam akun Solidio Rantepau Channel. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang baru pertama kali bergabung pada malam hari ini, silakan di subscribe dan di like, sehingga Bapak Ibu, saudara-saudara yang baru pertama kali mendapatkan informasi
Selebihnya Bapak Ibu akan terus-menerus mendapat informasi tentang seputaran pelayanan di Gereja Toraja Jembatan Tepau maupun pelayanan-pelayanan di luar jemaat kami. Bapak Ibu saudara-saudara, malam hari ini kita akan merespon firman Tuhan dan renungan pada malam hari ini melalui pujian Ajarku Mengenalmu. Ajarku mengenalmu, bahwa ku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku
Sahabat Lentera Malam yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa syafaat. Kita akan mendoakan keluarga, orang tua, sahabat yang saat ini dalam kelemahan tubuh juga dalam pemulihan. Kita berdoa untuk Bapak Daud Pongsapan di Makassar, Oma Deka Tonapa di rumah, Bapak Swejono Saranga, Bapak Jeka Tondok yang sementara dirawat di Rumah Sakit Elim, Pendeta Robertus Pakan, Pendeta Tabita Manggawa, Ibu Sarce Palangiran, Ibu Sarce Manganan Ruga, Ibu Yakolina Palamba, Bunda Arsi di rumah, Alvin juga di rumah, Armila di rumah, juga Nadia Anggui dan Iin Panggola dalam masa pemulihan setelah melahirkan. Kita juga akan mendukung doa untuk anak kekasih Gracia Violeta yang akan mengikuti SIMAK PTN pada hari esok jika Tuhan berkenan. Bunga Londong yang akan mengikuti tes kedinasan tanggal 20 di Makassar, kita juga dukung dalam doa. Ibu Deborah Ruga dalam usia lanjut bersama segenap orang tua dimanapun berada, dan juga Ibu Margareta Lete yang bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Tentunya masih ada kerinduan-kerinduan kita untuk didoakan. Kita bawa dalam doa dengan penuh keyakinan bahwa apa yang menjadi pergumulan, rencana kita, Tuhan sudah mengetahui. Kita aminkan itu. Mari berdoa. Dengan hati penuh penyembahan, kami bersyukur ya Allah untuk sapaan firman-Mu hari ini. Ajar kami untuk mengenal-Mu, mengenal pribadi Tuhan, sehingga kami semakin segambar dan serupa dengan-Mu. Itulah pujian yang telah diperdengarkan oleh anak-Mu. Biarlah kami semakin mengenal Tuhan, sehingga apa yang Allah pikirkan, apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah mau, kami mampu melakukannya seperti untuk Tuhan. Itulah firman-Mu yang boleh kami dengarkan Tuhan, kiranya boleh menjadi kekuatan bagi setiap hati, telinga yang mendengarkan, sehingga kami semakin disebut sebagai anak-anak-Mu. Bapa di surga, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu, boleh menyertai kami dalam menikmati indahnya hadirat Tuhan sejenak ini dalam Lentera Malam yang diselenggarakan di Gereja Toraja Jemaat Rantepau. Tuhan berkati setiap kru atau tim Lentera Malam yang bertugas pada malam hari ini. Yang mereka dipenuhi dengan sukacita, dipenuhi dengan berkat-berkat dari Allah semata. Kiranya setiap talenta, setiap pelayanan mereka boleh semata-mata diperuntukkan untuk Tuhan. Dan setiap hati, jiwa, telinga yang mendengarkan firman-Mu hari ini, mereka juga diberkati. Kami berdoa ya Allah untuk
segenap jemaat Tuhan yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh, juga mengalami pemulihan, mereka yang sudah kami sebutkan namanya satu persatu, ataupun mungkin ada yang sedang menyaksikan acara ini Tuhan, yang juga dalam kelemahan tubuh yang tidak sempat kami sebutkan. Mari Tuhan Engkau melawat mereka, menjamah mereka. Kami mohon ya Allah, kiranya Engkau nyatakan kuasa-Mu bagi mereka. Kami rindu ketika mereka dipulihkan seperti sedia kala, sehingga setiap sakit penyakit yang mereka alami tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk terus menikmati anugerah dan kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Kami berdoa untuk orang tua yang lanjut usia, juga berkati mereka, bahkan pertumbuhan anak-anak. Biarlah tumbuh kembang mereka boleh senantiasa normal, bahkan seiring dengan pertumbuhan anak-anakmu, mereka juga semakin bertumbuh dalam imannya untuk mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Diberkatilah orang tua kami yang lanjut usia, sehingga dalam usia yang lanjut, mereka juga senantiasa menikmati kebaikan Allah di dalam hidupnya. Doa kami untuk anak-anak, saudara-saudara, kami berdoa untuk Gracia yang akan mengikuti simak PTN pada hari esok jika Tuhan berkenan. Juga Bunga Londong akan mengikuti tes kedinasan pada tanggal 20. Bukalah jalan bagi anak-anakmu ini Tuhan, sehingga apa yang menjadi rencana, cita-cita, kerinduan mereka, atas izin Tuhan, semuanya boleh berjalan dengan baik. Bapa di surga, berkati setiap umat-umatmu dimanapun mereka berada. Mereka mungkin dalam pergumulan, mereka dalam rencana-rencana, mereka punya pengharapan-pengharapan yang sampai hari ini belum terjawab. Mari Tuhan Engkau kasih mereka, dandani mereka dengan berkat-berkat, sehingga mereka terus merasakan lawatan yang luar biasa dari Tuhan. Bapa di surga, berkati kami sepanjang malam hari ini, bahkan untuk seterusnya, sehingga setiap hal boleh kami jalani seturut dengan kehendak-Mu. Sekalipun pandemi yang sampai hari ini masih membuat kami bertanya-tanya kapan berakhirnya. Namun dengan penuh keyakinan iman, kami percaya bahwa Allah akan terus memberkati umat-umat-Mu, memberkati kami semua, sehingga kami dihindarkan dari wabah virus corona. Berkati pemerintah kami, ya Allah, dari pusat hingga ke pelosok. Berkati tanah Toraja, Toraja Utara. Bahkan berkati setiap umat-umat-Mu, berkati pelayan-pelayan-Mu, khususnya gereja Toraja, sehingga tetap menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Jiwa-jiwa terpanggil untuk senantiasa menyembah dan memuliakan Tuhan. Ini doakan, seru sembahyang di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terima kasih perjumpaan kita pada malam hari ini secara live di program Lentera Malam Gereja Toraja Jemaat Rantepao edisi Jumat 18 Juni 2021. Sekiranya kita semua terus terberkati oleh kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam suka duka yang silih berganti yang diperhadapkan kepada kita semua.
Bapak Ibu, sampai jumpa di edisi selanjutnya dalam program Lentera Malam. Dan terima kasih kepada semua yang telah melayani pada malam hari ini. Diberkati selalu dalam keluarga, pelayanan, khususnya Bapak Pendeta Hein yang sudah boleh hadir berbagi dengan kita semua pada malam hari ini. Ya, jauh-jauh dari Makale, dan ini kali pertamanya bersama-sama dengan kita pada malam hari ini. Dengan kedua saudara-saudari kita PPGT Jemaat Rantai Paut, terima kasih sudah memberikan pujian, iringan yang terbaik untuk memuji memuliakan kebesaran nama Tuhan. Dan bahkan kru-kru di belakang layar pada malam hari ini. Thank you ya, sudah memberikan kesempatan yang terbaik untuk memberikan waktu memuji memuliakan nama Tuhan lewat program virtual di Lentera Malam. Dan saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian dan sampai jumpa. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap mengikuti protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, dan selalu menjaga jarak. Yakin dan percaya Tuhan selalu menolong kita, memberkati kita semua. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Gelombang dunia
selalu menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang Kau beri, dan kini